Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar. Pada kali ini kami akan mereview sebuah jurnal sains materi Indonesia mengenai kolloid dengan judul Preparasi kolloid nanosilver dengan berbagai jenis reduktor sebagai bahan antibakteri oleh Asep Handayani Saputra, Agus Haryono, Jody Arya Laksmono, dan M. Hilman Ashari yang diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2020. Kolloid adalah salah satu contoh dari sistem dispersi yang dapat berwujud padat, cair, dan gas, serta memiliki ukuran berkisar dari 1 nanometer sampai 100 nanometer. Aplikasi nanopartikel merupakan suatu hal baru pada nanosains dan nanoteknologi. Nanopartikel dapat berasal dari bahan organik maupun anorganik. Perubahan iklim global dapat menyebabkan lingkungan kurang kondusif, serta berkembangnya jumlah dan jenis bakteri patogen yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dikembangkan aplikasi yaitu teknologi nano berupa preparasi komposit antara polimer serat baik berasal dari alam atau buatan sebagai matrik dengan sifat khususnya yaitu sebagai antibakteri. Selain itu juga, tentunya pengembangan ini bersifat ramah lingkungan. Nanopartikel silver merupakan salah satu material yang bersifat antimikroba pada bakteri, virus, dan mikroorganisme eukariotik. Selain itu juga, kolloid silver memiliki sifat yang khas dan merupakan bahan konduktivitas yang baik, stabil secara kimiawi, serta dapat berfungsi sebagai katalis. Berdasarkan penelitian oleh beberapa peneliti, dapat diketahui bahwa silver dalam konsentrasi rendah tidak bersifat toksik terhadap sel manusia. Secara umum, partikel nanologam dapat dipreparasi dan distabilkan menggunakan metode fisika dan kimia. Dalam penelitian ini digunakan metode reduksi kimia yang tujuan utamanya yaitu untuk mengevaluasi preparasi partikel nanosilver dari reduksi perak nitrat atau AgNPS dengan berbagai jenis reduktor, sehingga diketahui reduktor yang paling efektif untuk menghasilkan partikel nanosilver dengan ukuran paling optimal sebagai antibakteri. Penelitian ini dilakukan dua prosedur kerja. Pertama, reduksi silver nitrat menjadi silver nanopartikel. Preparasi nanosilver dilakukan dengan berbagai variasi konsentrasi umpan AgNO3 dan jenis reduktor. Dalam hal ini, reduktor yang digunakan yaitu asam sitrat, asam askorbat, dan trisodium sitrat. Tujuan penggunaan konsentrasi umpan AgNO3 yaitu untuk mengetahui hubungan konsentrasi dengan ukuran partikel silver yang terbentuk hasil reaksi redoks AgNO3. Sedangkan pemilihan reduktor tersebut berdasarkan kemampuan reduksinya, yaitu trisodium sitrat kuat, asam askorbat sedang, dan asam sitrat lemah. Dengan melarutkan PVA sebanyak 0,5 gram dalam 100 ml aquades hangat, lalu direduksi dengan kolloid perak AgNO3 pada variasi konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, dan 1000 ppm lalu dipanaskan hingga mendidih. Kemudian ditambahkan 3 jenis reduktor ke dalam larutan tersebut tetes demi tetes. Reduktor asam askorbat 3 molar, asam sitrat 3 molar, dan trisodium sitrat 5% dalam 10 ml pelarutan air. Kemudian diaduk larutan tersebut hingga tercampur dengan baik. Kemudian larutan dipanaskan sampai terjadi perubahan yang jelas dan
dipindahkan, dan diaduk hingga suhu kamar. Jenis reduktor juga dapat berpengaruh terhadap pembentukan partikel nanosilver. Reaksi reduksi AgNO3 tersebut tidak adanya kontak antara silver yang terbentuk dengan oksigen saat berlangsungnya reaksi. Hasil oksidasi silver biasanya dalam bentuk senyawa kompleks, sehingga pada saat proses preparasi nanosilver menjadi reaksi reduksi AgNO3 tersebut, dialirkan gas nitrogen dengan menghilangkan oksigen dan uap air yang terbentuk selama proses berlangsung. Kedua, uji antibakteri dan hasil. Dalam uji ini digunakan bakteri uji Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Metode yang digunakan untuk uji bakteri yaitu metode difusi cakram dengan nutrien sebagai media perkembangbiakan bakteri. Prosedur kerja yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, bakteri uji dibiarkan pada media agar miring selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian dilarutkan dalam air steril dan diatur konsentrasinya 10⁷ sel per ml, sehingga memberikan rapat optis sebesar 0,1 pada panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian, diletakkan hasil cakram yang mengandung larutan koloid nanosilver pada permukaan media agar yang telah memadat, lalu dilakukan inkubasi. Sehingga akan terlihat daerah bening sebagai daerah hambatan yang tidak ditumbuhi bakteri di sekeliling cakram. Penentuan potensi antibakteri dengan membandingkan diameter antara larutan sampel senyawa uji dengan diameter hambatan larutan standar atau streptomycin sulfat dengan dosis yang sama. Pengukuran dilakukan dengan alat jangka sorong. Semakin besar daerah hambatan menunjukkan semakin baik aktivitas antibakteri dari partikel nanosilver. Pada tabel tersebut menunjukkan hasil uji antibakteri yang dilakukan. Gambar 3 menunjukkan bahwa pada konsentrasi AgNO3 250 ppm, reduktor asam sitrat B1 memiliki nilai diameter hambatan yang lebih tinggi dibandingkan sampel yang lainnya dan sama dengan hasil uji pada larutan standar yaitu sebesar 8 mm. Hal tersebut menunjukkan sampel B1 atau asam sitrat mempunyai ukuran sekitar 55 nanometer yang memiliki aktivitas antibakteri yang paling optimum dibanding dengan sampel yang lainnya. Pada gambar 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi umpan AgNO3 250 ppm mempunyai kecenderungan penurunan aktivitas antibakteri yang ditunjukkan dari diameter hambatan yang terbentuk. Pada gambar 5 menunjukkan hubungan konsentrasi umpan AgNO3 250 ppm dengan aktivitas antibakteri pada bakteri uji menggunakan reduktor asam sitrat. Terlihat juga bahwa pada konsentrasi umpan Ag memiliki aktivitas antibakteri yang optimum dibandingkan dengan yang lainnya. Dari data analisis ukuran partikel pada tabel 3 diketahui pada konsentrasi AgNO3 250 ppm dengan proses reduksi menggunakan asam sitrat menghasilkan ukuran partikel 55 nanometer atau kurang dari 100 nanometer. Sedangkan ukuran partikel lainnya mempunyai lebih dari 100 nanometer, bahkan mencapai 200 nanometer. Sehingga dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ukuran partikel nanosilver berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri dan ukuran nanopartikelnya. Kurang dari 100 nanometer memiliki kemampuan yang baik. Pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi pembentukan nanosilver dari hasil preparasi
Koloid nanosilver memiliki panjang gelombang maksimum dengan rentang 350 nanometer hingga 550 nanometer dengan plasmon peak sekitar 450 nanometer pada analisis spektrofotometer cahaya tampak. Gambar 1 menunjukkan hasil dari analisis spektrofotometer untuk sampel B1, konsentrasi umpan AgNO3 250 ppm dan reduktor asam sitrat. Dari gambar 1 diketahui bahwa untuk sampel tersebut panjang gelombang maksimal adalah 421 nanometer dengan nilai absorbansi puncak yaitu 0,295. Maka terdapat partikel nanosilver pada sampel tersebut. Nanosilver hasil preparasi berbentuk koloid. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa warna dari koloid nanosilver berbeda-beda, mulai dari kuning, transparan, atau krem abu-abu. Warna dari logam nanopartikel tergantung dari bentuk dan ukuran nanopartikel serta konstanta dielektrik dari media lingkungannya. Koloid silver memperlihatkan warna-warna yang berbeda berdasarkan pada absorpsi cahaya dan pancaran pada daerah cahaya tampak, frekuensi pada getaran, konduksi elektron-elektron yang mempunyai respon terhadap medan listrik hasil radiasi elektromagnetik. Namun, hanya elektron-elektron dengan elektron bebas seperti Au, Ag, Cu, dan logam alkali memiliki resonansi plasmon pada spektrum cahaya tampak yang dapat memberikan warna yang baik bahwa partikel nanosilver dengan ukuran 75,5 nanometer terdispersi cukup merata pada koloid nanosilver. Namun, dapat dilihat bahwa nilai polidispersitas pada sampel C1 sebesar 1,188, berarti dispersi partikel nanosilver tidak cukup merata pada koloid sampel. Membran bakteri mengandung protein dengan senyawa sulfur sebagai komponen utamanya. Nanosilver memiliki interaksi dengan protein ini, dan kemudian berinteraksi lagi dengan fosfor yang mengandung senyawa-senyawa seperti DNA. Pada saat nanosilver masuk ke dalam sel bakteri, hal ini menyebabkan terbentuknya daerah dengan berat molekul yang rendah di tengah gumpalan bakteri, di mana gumpalan ini berfungsi untuk melindungi DNA. Selanjutnya, nanosilver melakukan difusi dan menyerang rantai pernafasan bakteri, hingga pada akhirnya sel tersebut menjadi mati. Pada gambar 6 dan 7 menunjukkan visualisasi uji aktivitas antibakteri untuk sampel B1. Dari gambar tersebut, pada titik 1 tampak bahwa nanosilver memiliki diameter hambatan yang lebih besar, baik untuk bakteri S. aureus ataupun E. coli, yaitu 8 mm, sama dengan larutan standar pada konsentrasi yang sama. Pada analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari diameter partikel terhadap keaktifan terhadap uji antibakteri. Dari hasil uji antibakteri terhadap sampel hasil preparasi koloid nanosilver, didapatkan bahwa konsentrasi umpan AgNO3 250 ppm dengan reduktor asam sitrat pada sampel B1 menghasilkan aktivitas antibakteri yang paling optimal dibandingkan dengan yang lainnya, dengan nilai hambatan yang paling besar untuk bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Besar diameter hambatan sama dengan larutan standar. Dari hasil analisis spektrofotometer didapat panjang gelombang maksimum 421 nanometer. Berdasarkan analisis ukuran partikel, didapatkan ukuran partikel rata-rata sebesar 55 nanometer dengan indeks
refraktif yaitu 1,3328. Viskositas koloid nanosilver sama dengan 0,8878 dan indeks polidispersitas sama dengan 0,3. Berdasarkan penelitian ini, ukuran partikel nanosilver memiliki pengaruh terhadap aktivitas antibakteri. Sampel antibakteri yang memiliki ukuran partikel 4Ag+, C6H5O7Na3 plus 2H2O menghasilkan 4Ag plus C6H5O7Na3 plus 2H2O plus 3Na+.